Kina terus menatapnya, tetapi tidak menyadari bahwa baju tidurnya terbuka. Melihat bekas luka yang sudah sembuh di bahunya, dia menyipitkan matanya dan perlahan mengangkat tangan mengarah ke bahunya. Ezra mengira wanita kecil ini kehilangan kendali dan ingin menyentuhnya, jadi dia melengkungkan bibirnya dan menunggu langkah selanjutnya. "Ezra," Kina berteriak pelan. Jawabnya dengan suara pelan. "Ceritakan padaku situasi waktu itu." Dia menyentuh tempat yang terluka di bahunya dan berkata dengan tenang. "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk berhenti mengkhawatirkan hal ini?" Ezra berkata dengan nada rendah, dan menarik tangannya ke bawah. "Masalah ini hanya berakhir untuk sementara waktu, dan belum berakhir secara keseluruhan." Dia bersikeras. "Aku hanya ingin mendengar situasi saat itu, tidak bermaksud untuk menelusuri lebih jauh. Selain itu, semuanya sudah berlalu, ceritakan saja padaku." Ezra masih menolak permintaannya, tetapi di bawah kelembutannya, Ezra tidak bisa menahannya, jadi hanya bisa menjelaskan masalah ini kepadanya dengan singkat dan padat. "Ada beberapa orang kami pada awalnya menyamar jadi kuli, dan ada beberapa yang menyamar sebagai petugas bea cukai di dermaga. Pejabat tinggi di bea cukai hanya tahu bahwa sekelompok barang berbahaya akan dikirim ke kota dari dermaga. Begitu masuk, yang pertama dimintai pertanggungjawaban adalah Departemen Bea Cukai yang mengawasi kelalaian, jadi mereka juga menganggapnya serius. Dan setelah menerima instruksi dari atasan, mereka sepenuhnya bekerja sama dengan aksi kami. Pihak lawan sangat licik, mengubah obat narkoba menjadi permen dan makanan ringan lainnya, hampir saja lolos pengecekan. Setelah menemukan obat-obatan, pihak lawan melepaskan tembakan lebih dulu, dan kemudian kedua belah pihak bertarung. Metode pihak lawan relatif kejam. Meskipun sudah melakukan tindakan perlindungan secara menyeluruh, di pihak kami masih ada seorang tentara khusus yang meninggal, dan 4 atau 5 lainnya mengalami luka serius. Ezra berusaha menceritakan situasi yang sangat mendebarkan waktu itu dengan kalimat yang ringan. "Setelah semuanya selesai, aku ikut ke rumah sakit. Aku baru bergegas kembali ke Elysium setelah beberapa orang yang terluka parah keluar dari ruang operasi." "Lalu bagaimana kamu bisa terluka?" Kina bertanya lagi. Meskipun mendengarkan dia menceritakan situasi saat itu dengan kalimat ringan, tetapi dia masih bisa merasakan ketegangan dan begitu bahayanya situasi saat itu, mungkin berkali-kali lebih menakutkan daripada yang ada di film. "Ada bawahan yang hampir tertembak. Aku menariknya, dan pelurunya menembus bahuku." Dia menjawab dengan enteng. Saat itu dirinya mengenakan rompi anti peluru, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan pelurunya akan begitu besar hingga bisa menembus rompi anti peluru. Jika kader-kader penting dari organisasi bandar narkoba hanya memegang pistol biasa, orang-orang mereka pasti tidak akan terluka parah atau meninggal. Kina menggenggam telapak tangannya dengan erat, kedepannya harus lebih berhati-hati. Dia terluka karena menyelamatkan bawahannya. Kina tidak bisa mengatakan agar kedepannya dia bersikap lebih egois dan semacamnya, tetapi dia hanya memohon padanya, sebisa mungkin tidak melukai dirinya sendiri. Aku akan melindungi diriku dengan baik demi dirimu." Dia membungkuk dan mencium dahinya, lalu menundukkan kepala, mencium dahi si kecil yang sedang tidur. "Bagaimana dengan Ahri? Apakah dia juga anggota dari organisasi bandar narkoba?" Meskipun dia sudah berjanji padanya, tidak akan menelusuri lebih jauh tentang masalah ini, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ezra menghela nafas tidak berdaya, dia tahu bahwa Kina tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, hari ini, Ezra merasa dirinya masih harus secara khusus mengingatkan Kina. Seperti tebakanmu waktu itu, dia adalah bos besar di balik organisasi bandar narkoba. Ezra menjawab dengan acuh tak acuh, dia. Kina sangat terkejut, bahkan kata-kata yang dia ucapkan terbata-bata. Setelah beberapa saat, dia masih berkata dengan linglung, dia sepertinya belum berumur 30 tahun, begitu muda. Dia merasa dunia ini seperti ilusi.
Ahri masih sangat muda, tetapi sudah menjadi pemimpin organisasi bandar narkoba yang begitu besar. Dan dia tidak mengerti, dengan identitas sebagai nona besar keluarga Sieler yang begitu bagus, kenapa Ahri malah memilih jadi bandar narkoba. Mengetahui apa yang ingin dia katakan, Ezra tersenyum dan berkata, dia adalah pewaris keluarga Sieler. Dengan menggunakan kekayaan keluarga Sieler dan grup perusahaan keluarganya, membuat dia bisa dengan cepat mendirikan dan mengembangkan organisasi bandar narkoba. Apa, dia sudah gila? Kina tidak bisa menahan diri seketika. Bukankah pengedar narkoba mengedarkan obat-obatan karena uang? Ahri ternyata menyalurkan uang grup perusahaan keluarga yang begitu besar untuk ini. Jangan bilang dia ingin menjadi bandar narkoba terbesar nomor 1 di dunia. Memang benar sudah gila. Bibir dingin Ezra terkekeh, merasa sedikit lucu dengan kata-katanya. Rasanya menakutkan sekali. Kina tidak bisa memahami perilaku dan pemikiran Ahri. Memikirkan berbagai situasi saat berinteraksi dengan Ahri sebelumnya, dia langsung bergidik. Jangan takut, aku akan melindungimu. Ezra meremas pipinya dan tersenyum ringan. Ada hal yang lebih mengerikan lagi, tetapi Ezra merasa tidak perlu memberitahunya. Di mana Ahri sekarang? Apa masih berada di kota Leicester? Kina bertanya lagi. Dia tahu Ahri menyukai Ezra. Katanya terakhir kali saat dirinya hampir saja mengalami kelahiran prematur di keluarga Okto juga karena perbuatan Ahri. Jika Ahri masih di kota Leicester, dia sangat takut suatu hari dia akan dibunuh oleh Ahri di jalanan dengan tembakan dingin dari belakang. Bagaimana mungkin masih berada di kota Leicester? Dia sudah melarikan diri ke negara asing sebelum perdagangan narkoba, tapi... Ezra terdiam beberapa saat, dan berkata dengan nada yang sangat serius, di masa depan, dia mungkin akan kembali ke kota Leicester. Lagi pula, Ahri memiliki lebih dari satu identitas. Begitu dia pergi ke luar negeri, akan sangat sulit untuk melacak atau menangkapnya. Kina menghela nafas lega saat mendengar kalimat awal, dan kemudian seluruh hatinya menjadi cemas lagi setelah mendengar kalimat terakhir. Dia masih berani kembali, jelas-jelas mengetahui seluruh kota Leicester dan bahkan negara R sedang mencarinya. Dia bahkan masih berani kembali. Kedepannya jika Ahri menghubungimu secara pribadi, tidak peduli apa yang dia katakan, kamu harus memberitahuku, mengerti? Dia menasihati dengan sungguh-sungguh, Ahri pasti akan kembali ke kota Leicester dan akan datang menyerang Kina. Sebelum Ahri ditangkap, Ezra harus melindungi dia secara keseluruhan dengan hati-hati. Aku mengerti, Kina mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia takut pada Ahri, tetapi dalam hati berpikir ke depannya dirinya akan menetap di Elysium bersama Ezra. Meskipun keluar juga tidak berpisah, dia harusnya tidak akan berada dalam bahaya apapun. Setelah kamu mengetahui masalah ini dan kamu juga pernah terlibat dalam masalah ini, kamu tidak boleh menceritakannya kepada siapapun, mengerti? Dan juga, ke depannya tidak boleh menanyakan lagi masalah ini, sama sekali tidak boleh ditanyakan lagi. Satu kali pun tidak boleh, sudah ingat. Ezra menekankan masalah ini dan menasihati berulang kali. Jika Ahri tahu bahwa Kina yang menemukan terobosan dan menghancurkan rencana jangka panjangnya, Ahri pasti akan menyerang Kina dengan segala cara. Aku mengerti. Kina melirik putranya yang sedang tidur dan mengangguk sebagai jawaban. Kedepannya dia hanya perlu menjaga putranya dengan baik, agar tidak membuat Ezra terganggu dan khawatir dengan dirinya. Tidurlah. Setelah selesai berbicara, Ezra mematikan lampu. Hari berikutnya setelah Kina sarapan, dia menggeser layar ponselnya dengan bosan, dan tiba-tiba muncul headline Weibo Vito dan Albert berciuman di jalanan. Judul itu membuat dia tercengang, dan saat dia sadar kembali, dia buru-buru mengklik masuk Weibo dan memeriksanya. Benar saja. Di bagian atas daftar pencarian terpopuler Weibo, terlihat skandal antara Vito dan Albert. Kemudian, dia buru-buru mengklik pencarian populer. Isi konten Weibo lebih kurang seperti pada malam bulan X tanggal X, Presidir KRC International,
Vito dan kekasih barunya, Albert berciuman di jalan di kota C. Romansa keduanya sangat nyata. Belum lama ini, Albert bergegas kembali ke kota Leicester dengan kostum kuno, dan segera setelah itu, Vito juga memposting foto kostum kuno, dan bahkan menandakan wanita utama, dan seterusnya. Di bawahnya ada beberapa foto yang diambil secara diam-diam. Dan kolom komentar Weibo sangat heboh, seperti, bukankah Sang Dewi sebelumnya sudah mengklarifikasi bahwa hubungan dia dengan Vito bukanlah hubungan kekasih? Tiba-tiba rasanya seperti putus cinta. Misofobia tidak bisa menerima kekasih cinta pertama Sang Dewi adalah seorang playboy yang romantis, terlalu kotor. MMP, aku ingin mengutuk orang. Bajingan itu meracuni Dewiku. Lantai atas, Sang Dewi sebelumnya hanya mengklarifikasi masalah tidak hamil, dan tidak secara langsung mengatakan bahwa dia bukan kekasih Vito. Rasanya Vito sangat tampan dan mempesona, meskipun dia dulu sangat playboy. Tapi sebelum itu, aku sudah lama tidak melihat skandal dia dengan wanita lain. Mungkin Sang Dewi mengubah roh jahatnya, berbahagialah. Ada seorang temanku adalah asisten seorang artis di industri hiburan. Dengar-dengar katanya drama kostum Albert awalnya pemeran utama pria sudah dijadwalkan. Tetapi entah kenapa tiba-tiba diubah saat syuting dimulai. Wah, lantai atas tahu terlalu banyak, sampai jumpa di ide berikutnya. Jika apa yang dikatakan pencipta topik itu benar, ini terlalu manis, terlalu romantis, dan terlalu mendominasi. Kasih sayang yang datang tiba-tiba ini menepuk wajahku tanpa henti. Semakin membacanya, Kina semakin marah. 95% komentar isinya mendukung hubungan mereka berdua. Melihat foto-foto keduanya berciuman di Weibo, dia memiliki perasaan seperti seorang gadis yang begitu baik, tetapi dihancurkan oleh seorang pria nakal. Dalam hatinya merasa sangat tidak beruntung. Memikirkan Albert sebelumnya berjanji padanya bahwa dia tidak akan pernah menyukai Vito, jadi Kina merasa di antara ini pasti ada kesalahpahaman. Setelah itu, dia buru-buru menghubungi Albert. Namun, agennya yang menjawab telepon, pihak lawan mengatakan bahwa Albert sedang syuting dan akan menelepon kembali saat selesai sibuk. Jadi Kina terus menunggunya. Sampai setelah makan siang di siang hari, dia baru menerima telepon dari Albert. Di ujung telepon, Albert tidak menunggu Kina berbicara, dan langsung berkata, "Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Semua ini adalah kesalahpahaman. Aku tidak ada hubungannya dengan Vito." "Tapi, kenapa kalian berdua berciuman?" Kina menyebutkan keraguannya. "Kina, tolong perhatikan kata-katamu. Aku dan dia bukan berciuman. Tapi aku digigit anjing." Saat mengatakan hal ini, Albert langsung menjadi sangat marah. Bajingan itu benar-benar sudah gila kemarin. Sampai saat bangun di pagi ini, bibirnya masih sedikit bengkak, meskipun tidak terlihat jika tidak dipandang dengan teliti. "Maksudmu, kamu dicium secara paksa?" Kina menghela nafas lega saat mendengar ini. "Digigit anjing," dia mengoreksi kata-kata Kina lagi. "Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kamu bisa dicium paksa?" Maksudku digigit anjing, ceritanya panjang. Kalau begitu bicaralah perlahan, aku punya waktu." "Albert, kakak, kamu punya waktu, tapi aku tidak punya waktu." Pada akhirnya, agar Kina tidak khawatir, Albert memberitahu Kina dengan jelas dan singkat, dia telah menerima 2 triliun dari kakek Okto, dan berjanji untuk memutuskan kontak dengan Vito, dan tidak akan pernah bersama Vito. Kemudian, Vito bertanya dengan paksa tentang apa yang kakek Okto katakan pada dirinya, tetapi dia menolak untuk menjawab. Setelah itu digigit anjing, dan menjadi berita utama. Informasinya terlalu banyak. Setelah mendengar ini, Kina sedikit kesulitan untuk bereaksi. Setelah beberapa saat, barulah dia bertanya dengan hati-hati, "Albert, lalu kamu? Apakah kamu sedikit menyukai Vito? Kamu ingin mendengarkan kebenaran atau kebohongan?" Melihat dia bertanya seperti itu, Albert memutar bola matanya, tidak bisa berkata-kata. Kina terdiam selama beberapa detik, "Kamu katakan saja kebohongan."
Biasanya kebohongan akan lebih enak didengar, dan dia tidak bisa menahan tekanan dari orang-orang. Tentu saja menyukai Vito. Sangat menyukainya. Kamu tidak akan bisa membayangkan betapa aku menyukainya. Melihat Kina yang begitu pengecut seperti tikus, Albert semakin ingin menggodanya. Baguslah kalau begitu. Setelah mendengar ini, Kina menghela nafas lega, dan berkata, Albert, tunggu saat kamu ingin menjalin hubungan, tetapi tidak menemukan pasangan yang cocok denganmu. Beritahu aku akan meminta Ezra mencarinya untukmu, pasti bisa diandalkan. Kebohongan adalah ketertarikan yang tak terduga, dan kebenaran adalah kebencian yang tak terduga. Baiklah, aku akan pergi makan. Albert mengabaikan kalimat terakhir. Setelah selesai berbicara, dia langsung menutup telepon dan tidak menunggu Kina berbicara lagi. Baru saja berbalik, dia hampir saja menabrak Vito yang berdiri di belakangnya, dan sangat terkejut. Vito, apa kamu sakit? Berdiri di belakangku diam-diam tidak bersuara. Albert sangat marah. Namun, tampak jelas ada seorang pria dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Karena dia secara kebetulan mendengar kalimat yang Albert ucapkan kepada orang di telepon, tentu saja menyukai Vito. Sangat menyukainya. Kamu tidak akan bisa membayangkan betapa aku menyukainya. Tetapi tidak tahu bahwa ini adalah kebohongan yang Albert katakan kepada Kina. Ayo, pergi makan, Vito berkata padanya sambil tersenyum hangat. Albert merinding, terasa bulu di sekujur tubuhnya akan rontok semua, dan ingin meraung, Vito, tolong bersikap normal sedikit, aku sangat takut. Namun, berpikir bahwa dia tampak dalam suasana hati yang baik, dia mengalihkan pandangannya dengan licik, dan dengan sengaja berkata kepadanya dengan nada lembut, bisakah kamu menghapus topik pencarian populer di internet untukku? Kapan Vito pernah melihat dia berbicara pada dirinya dengan nada lemah lembut? Memikirkan perkataan yang baru saja dia dengar, dia segera menyetujui permintaannya. Balek, nanti aku akan meminta seseorang untuk menghapus pencarian populer. Sebelumnya, masih mengira dia tidak menyukai dirinya. Jadi dia menggunakan metode itu untuk memberitahu orang-orang di seluruh dunia bahwa Albert adalah milik dirinya, Vito. Sekarang, mendengar di belakang dia mengakui bahwa dia menyukai dirinya dan sangat menyukai. Selama bisa membuat dia bahagia, Vito akan melakukan apa yang dia inginkan. Albert tidak menyangka Vito akan tiba-tiba berubah menjadi lebih mudah berkomunikasi. Jadi dia bertanya lagi. Kamu harus mengklarifikasi di internet bahwa kita bukan kekasih, dan alasannya harus sangat masuk akal dan mendukung. Vito mengerutkan kening atas permintaannya ini. Kenapa? Tidak mau? Melihat dia tidak berbicara, wajah Albert menjadi muram. Tidak, nanti aku akan memposting di Weibo untuk mengklarifikasinya, Vito berkata. Dalam hati berpikir, mungkin dia khawatir menjalin hubungan akan mempengaruhi karirnya, lalu berpikir lagi bahwa hubungan kekasih antara dia dan dirinya masih belum stabil dan pasti. Tunggu setelah mengkonfirmasi hubungan dengannya di masa depan, Vito akan secara resmi menyatakan kepada dunia. Melihat pria yang begitu patuh dan mendengar kata-katanya, Albert membuat sebuah kesimpulan, pria ini benar-benar tidak normal.